Kita dengarkan dulu dari ahlinya Margarito Kamis. Kekacauan apa yang terjadi kalau gol undang-undang yang mengatakan bahwa presiden berhak nunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur DKI? Begini bang, abang ini nggak percaya Jokowi? Hah? Abang percaya nggak? Saya percaya, tapi kan kita bicara undang-undang. Abang percaya nggak sama Pak Politik Jokowi? dan kepercayaan itu dua hal berbeda. Iya, tapi Anda tahu kan, Ya, politik itu dilaksanakan oleh orang. ya, Dan kalau orang sudah ngomong begitu kayak tadi dia bilang, Presiden Jokowi itu tidak menghendaki pemilihan ditunjuk langsung. Ya. Pak Menteri Dalam Negeri tidak menghendaki penunjukan langsung. Terus abang percaya siapa? Politisi berkelas. Ya. Yang dipegang adalah ujung lidahnya. Mereka mau jadi apa? Mereka sudah ngomong terbuka loh. Saya Kalau dia bilang, kiranya- nah itu dia yang mesti kita pegang. Oke, sekarang Anda sebagai ahli, saya mau tanya sekarang. Ini kan kalau ternyata berbalik tetap disahkan undang-undang ini presiden diberi wewenang. Iya, Kekacauan apa yang terjadi ada sebagai ahli? Agak sulit ya saya mengatakan. Paling mungkin kan kalau kita bicara sistem kan yang paling mungkin orang yang tidak setuju pergi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda itu pasalnya tidak dapat dibenarkan? Sebagai orang hukum, abang tahu bahwa hal tertinggi dalam hukum adalah reasoning. Ya, Reasoning gitu ya. reasoning. Reasoning dan hal teresensi dalam reasoning itu adalah logis. Logis. Begitulah yang diminta oleh Cicero. Ya, Begitu ya. Sekarang mari kita cek Ya. di mana reasoningnya pasal. katanya karena khusus DKI. Lo, di mana? Itu tadi dia yang Ini bilang aku karena setuju khusus. gitu ya. Coba cek di dalam perdebatan PAS 1 BP MPR. Ya. Ada nggak dari 60 orang itu satu saja orang yang bicara tentang tunjuk menunjuk? Tidak ada. Oke. Semuanya pilih hanya dua. Ya. Langsung atau melalui mereka. Oke. DPR. Tidak ada lain itu. Jadi dari mana ini orang-orang DPR ini yang merancang pasal ini menemukan alasan itu? Ya. Karena itu inkonstitusional. Dari Artinya awal. Margarito sekarang mengatakan bahwa memang kalau itu pasal tidak ada reasoningnya. Tidak ada reasoning. Nah, gitu tidak dong reasoning dari secara awal. politik maupun tidak ada reasoning secara konstitusional. Ya. Begitu itu. Jadi karena itu bagaimana caranya pasal ini mesti diterima? Oke, jadi Margarito Dan di atas mengatakan itu semua, tidak ada Pak, menurut reasoningnya. saya di atas itu semua kita mesti pegang lidahnya Presiden Jokowi. Oke. Dan kita mesti pegang lidahnya Pak siapa? Tito gitu. Mau dibilang apa? Mereka ini mau ditulis dalam sejarah sebagai apa? Oke, Pak Ibu Titi. Begitu Bang. Komentar Anda atas pasal ini. Apa akibatnya kalau sampai ini gol? Jadi di DPR itu ada 2 RUU yang penting yang perlu kita diskusikan dan itu kira-kira berhubungan. Ya. Pertama, RUU PDKJ ini Ya. sebagai tindak lanjut Undang-Undang IKN dan pasal 10-nya yang mengejutkan. Karena kan ini bergeser ya, ketika Jakarta ibu kota negara, pemilihan gubernurnya langsung oleh rakyat. Nah kalau di RUU ini aglomerasi, jadi dia akan menghubungkan juga dengan beberapa daerah lain. Kok bisa kemudian malah berubah jadi penunjukan? Padahal ketika ibu kota saja pemilihan langsung. Nah, itu dia itu. Itu salah satu di antaranya lack of reasoning dari undang-undang ini. Ya. Nah, masih pemerintahan pusat ada di sini saja, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan secara langsung. Sekarang ibu kota provinsi nanti di Kalimantan, apa reasoningnya gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden? Tidak ada. Nggak ada. Ngapa ini? Yang kedua adalah revisi terbatas perubahan keempat Undang-Undang Pilkada, Ya. Undang-Undang 1 2015. Ini juga harus jadi sorotan karena kenapa? Di RUU revisi terbatas Undang-Undang Pilkada ini ada rencana memajukan pilkada dari November ke bulan September. Ya. Nah, jadi kan sekarang pemilihan gubernur di Jakarta akan ditentukan oleh presiden dengan mempertimbangkan pendapat dari DPRD. Itu konsep yang sama dengan pengisian penjabat hari ini. Ya. Faktanya adalah pengisian penjabat tidak pernah jelas, transparan, akuntabel, bagaimana pertimbangan terhadap suara DPRD. Yang kedua, memajukan pilkada dari November ke September artinya itu juga akan masih berada di bawah pemerintahan yang sama, begitu ya. Kalau boleh sebut Pak Jokowi. Ya. Nah, ini yang menjadi wajar kalau kemudian jadi pertanyaan, kok muaranya semuanya ke sana gitu. Kalau Muaranya ke siapa? Ya ke eksekutif, ke Pak Presiden Joko Widodo. Dan saya kira tadi sudah ditegaskan, walaupun kemudian Pak Jokowi mengatakan demokrasi yang paling depan. Jadi siapa yang diuntungkan dengan kalau undang-undang ini gol? Dua-duanya, kita nggak bisa berdiri sendiri hanya membahas RUU PDKJ. Oke. Kita juga harus hubungkan dengan pilkada.
kalau RUU PDKJ ini kan merayu karena ada keuntungan pada presiden. Ya. Apalagi kemudian pengisian gubernur Jakarta itu harus dilakukan serentak. Ya. Dengan nanti kalau pilkadanya maju di September berarti kan masih di bawah Presiden Joko Widodo. Ya. Tetapi kalau pilkada dimajukan ke September dari November, yang diuntungkan siapa? Anggota DPR terpilih. Karena kalau dia ikut pilkada di bulan September dia kalah, dia masih bisa dilantik di anggota DPR tanggal 1 Oktober 2024. Jadi dugaan saya ini proposal ini bisa muncul dari DPR, jangan-jangan merayu supaya pilkada bisa maju di bulan September. Jadi apa? Tukar menukar nih. Tukar menukar. Karena kenapa? Karena dulu kan diusulkan agar memajukan pilkada ke September itu pakai perpu. Ya. Tapi kan Presiden Joko Widodo nggak mau, bilangnya kalau mau revisi terbatas undang-undang. Nah ini dimulai nih revisi terbatas dan jadi RUU inisiatif DPR. Oke. Ya.